Geger. Ratusan siswa SMKN 2 Surakarta nyaris kehilangan hak ikut SNBP. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebuah insiden mengejutkan mengguncang dunia pendidikan di Solo. Ratusan siswa SMKN 2 Surakarta nyaris kehilangan kesempatan emas untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP 2025. Semua berawal dari satu kelalaian yang tampaknya sepele, tetapi berdampak besar. Sekolah tidak menyelesaikan finalisasi pangkalan data sekolah dan siswa, PDSS, tepat waktu. Senin, 3 Februari 2025 menjadi hari yang penuh emosi bagi siswa dan orang tua di SMKN 2 Surakarta. Ratusan siswa turun ke halaman sekolah, menggelar aksi protes, membentangkan spanduk, dan menuntut kejelasan dari pihak sekolah. Mereka merasa hak mereka untuk mengikuti SNBP terancam akibat kelalaian administratif yang seharusnya bisa dihindari. Tak hanya siswa, para orang tua pun turut serta. Salah seorang wali murid, Naila, dengan tegas menyatakan kekecewaannya terhadap pihak sekolah. Menurutnya, ini adalah kesalahan fatal yang bisa merusak masa depan banyak siswa yang telah berjuang keras selama 3 tahun. Finalisasi PDSS merupakan tahap penting dalam seleksi SNBP, dan batas akhir pengisian telah ditetapkan pada 31 Januari 2025. Sayangnya, pihak sekolah terlambat menyelesaikan proses ini, yang berarti para siswa tidak masuk dalam daftar calon peserta SNBP. Ironisnya, kasus serupa pernah terjadi sebelumnya di tempat lain, namun tampaknya tidak menjadi pembelajaran yang cukup. Pada awalnya, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, SNPMB, bersikeras bahwa tidak akan ada perpanjangan waktu. Ketua Pelaksana SNPMB, Profesor Cidjik Sri Cahjandarie, PhD, dalam sosialisasi daringnya menegaskan bahwa batas waktu tidak bisa diubah. Hal yang sama ditegaskan Ketua Umum Tim Penanggung Jawab SNPMB 2025, Edward Wolok. Namun, harapan kembali muncul. Kepala SMKN 2 Surakarta, Sugiyarso, bersama tim PDSS, perwakilan siswa, wali murid, dan Dinas Pendidikan Cabang Wilayah 7 Jawa Tengah, segera bergerak ke Jakarta. Mereka mengajukan permohonan keringanan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mencari solusi agar siswa tetap bisa ikut SNBP. Kasus ini mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Solo. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Solo, Sugeng Rianto, menilai kelalaian ini sangat merugikan siswa dan meminta evaluasi mendalam dari Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pembelajaran agar tidak terulang di masa depan. Setelah perjuangan panjang dan negosiasi intens, akhirnya kabar baik datang. Panitia SNPMB memberikan kesempatan bagi 145 sekolah, termasuk SMKN 2 Surakarta, untuk menyelesaikan finalisasi PDSS hingga 5 Februari 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, siswa masih harus menunggu surat resmi sebelum mereka benar-benar bisa mendaftar. Kisah ini menjadi pengingat betapa pentingnya administrasi dalam dunia pendidikan. Satu kelalaian bisa berdampak pada ratusan siswa dan keluarga mereka. Kedepan, sekolah-sekolah di seluruh Indonesia harus lebih waspada agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus SMKN 2 Surakarta bisa jadi hanya satu dari banyak kasus yang belum terungkap. Pertanyaannya, apakah sistem seleksi perguruan tinggi sudah cukup fleksibel untuk mengakomodasi kondisi tak terduga seperti ini? Bagaimana menurutmu? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar.